Jungle. Channel kami dengan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di TV Mutiara SMK Muhammad Itikal Kadungora dalam program Kir Mutiara. Perkenalkan, nama saya Dewi Amranti sebagai pembawa acara, dan di samping saya Ibu EN Endawati SAG sebagai guru SMP Muhammad Itikal Kadungora dan pimpinan cabang Aisyah Kadungora Barat yang akan memberikan materi tentang bagaimana bergaulnya di remaja zaman sekarang. Kepalanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan inayahnya di pagi hari yang cukup cerah ini saya diberi kesempatan oleh anak-anak saya yang cantik ini, juga kameramen yang ganteng. Terima kasih atas waktunya, sehingga di momen yang sangat berbahagia ini bisa mungkin istilahnya sharing ya tentang remaja. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang senantiasa menantikan syafaatnya sampai yaumil akhir. Tadi dikatakan bahwa untuk bahasan sekarang tentang remaja di zaman now ya, zaman milenial, mungkin lebih tepatnya bagaimana kiprah remaja di zaman modern ini, tepatnya semacam itu. Kalau berbicara tentang remaja itu sangat luas sekali, terutama mungkin untuk istilah sekarang ini, istilah remaja disebut dengan ABG ya. ABG apa? Anak baru gede. ABG atau istilah-istilah lain untuk anak remaja. Remaja ini satu sosok manusia yang memang unik. Sisi lain penuh konflik, sisi lain juga penuh tantangan. Diperlukan keenergikan bagi seorang remaja, karena remaja yang sekarang ini itu dia ketika remaja tangguh, remajanya unggul, dia menjadi sebagai pewaris pimpinan di masa yang akan datang. Sehingga apabila remajanya baik, maka dunia akan tersenyum, dunia akan berseri. Kenapa? Karena di tangan remaja ketentraman, kedamaian itu bisa didapat. Hanya pertanyaan sekarang, remaja yang bagaimanakah? Ya, yang bisa dikatakan remaja unggul, mau tidak? Yang Dewi kan masih remaja ya, ABG. Nah, bagaimana dikatakan remaja itu remaja unggul? Remaja yang mampu berkiprah, remaja yang mampu mencoraki dunia ini. Apakah seorang remaja yang hanya duduk manis di kelas, atau seorang remaja yang terus-menerus membaca buku, atau istilahnya apa kalau yang terus baca buku, kutu buku ya? Apakah orang-orang tersebut atau remaja tersebut yang memang bisa dikatakan remaja unggul? Ya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak? Nah, ternyata ketika seorang remaja
dia mampu mencoraki dunia ini, paling tidak mencoraki diri sendiri, mencoraki keluarganya, mencoraki di lingkungan sekitarnya, itu ternyata dia harus punya strategi. Ya. Pernah tahu strategi remaja untuk bisa dikatakan remaja unggul? Belum. Sebetulnya mudah sih, ya. Bahwa seorang remaja itu mampu menjadi seorang remaja yang unggul. Dia bisa menjadi a winner student idol. Ya. Remaja yang memang bisa dikatakan remaja yang penuh penghargaan, remaja pilihan, remaja yang diidolakan. Ternyata ada berstrateginya. Mau dikatakan remaja gaul? Ya. Nah, terus gaulnya dengan siapa ya? Iya. Ya itu mungkin ya. Nah ternyata salah satu strategi untuk memperoleh dikatakan remaja gaul itu salah satunya atau dia harus mampu gaul dengan orang tua. Kok gaul dengan orang tua? Emangnya selama ini tidak gaul? Tapi bergaulnya itu Kayak apa ya? Kayak gimana gitu? Ya. Oke. Gaulnya bagaimana? Seorang remaja dikatakan dia remaja gaul, salah satunya dia harus mampu bergaul dengan orang tua. Bukan dalam artian selama ini dia tidak gaul, tapi dalam artian gaul di sini bahwa remaja tersebut ketika mampu membangun chemistry dengan orang tuanya, ya, dia akan senantiasa ada dalam ridho orang tua. Karena tidak sedikit remaja zaman sekarang itu yang penuh konflik dengan orang tuanya, ya. Ketika remaja mau A, mau B, ternyata orang tuanya mau C, D, E, X, Z. Sehingga kan sering ya, yang tidak sedikit jadi berantem ya. Nah gitu. Nah, mampu bergaul dengan remaja dengan orang tua tuh yang bagaimana begitu ya? Pertanyaannya ya. Mampu bergaul dengan orang tua tuh yang bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah adalah dalam ridho ibu bapak. Jangan lupa murka Allah pun murka orang tua. Ada dalam murka ibu bapak. Berarti dalam hal ini kita harus senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak, kepada orang tua. Nah kenapa? Karena tadi kalau senantiasa ada dalam ridhonya, itu Allah pun akan terus membimbing, karena itu secara otomatis bahwa remaja tersebut ada dalam ridho orang tua, Allah pun ridho terhadap kiprahnya, sehingga kesuksesan bisa diraih. Terus Ibu bagaimana memilih teman yang baik untuk digauli dan bisa membawa kita dalam kebaikan? Oke, ya. Nah, untuk yang gaul dengan orang tua sudah paham ya. Nah, itu pertama gaul dengan orang tua. Kemudian barusan pertanyaan, mungkin remaja sekarang itu pergaulannya lebih dititik beratkan dengan teman ya. Yang kedua, ya, untuk dikatakan remaja gaul yang sukses, remaja gaul yang bisa meraih penghargaan, remaja gaul yang bisa dikatakan dia sebagai idola adalah dia mampu memilih gaul dengan teman. Pertanyaan tadi dari Neng Dewi yang cantik ini, yang bagaimana ya untuk mencari teman sepergaulan ini? Kan tidak sedikit teman yang mengajaknya mengarahnya ke hal yang negatif. Jadi teman sejati, teman yang baik adalah teman yang mampu saling mendukung dalam kebaikan, yang saling memberikan pemahaman, yang mampu menegur ketika kita dalam salah. Ya, karena tidak sedikit ya itu mampu berpengaruh. Corak teman kalau dia baik, insya Allah ya itu kita pun akan terbawa baik. Tapi apabila dia teman yang dalam tanda kutip negatif itu ya, maka kita pun akan terbawa negatif. Kalau
pondamen diri atau jiwa remaja tersebut itu lemah, jadi mudah terombang-ambing. Nah, yang jadi kriterianya dia mampu memberikan, menunjukkan ketika kita dalam salah. Dia mampu kita menolong kita ketika kita dalam berbagai kendala, permasalahan yang kita hadapi. Itu remaja. Karena tidak sedikit, ya ini yang harus diwanti-wanti. Sebetulnya ibu juga agak miris ya dengan fenomena sekarang. Mungkin yang paling utama ada fenomena gadget, sangat berpengaruh sekali, dimana meskipun gadget ini banyak kebaikannya, banyak memberikan manfaatnya, tapi tidak sedikit dari gadget yang hanya bisa dipegang dengan tangan ini itu pengaruh negatif, itu bisa mencoraki terhadap remaja. Kalau kita lihat fenomena sekarang di mana merebaknya LGBT, ya, itu L lesbian, C-nya gay, kemudian ada transgender, ya. Nah, itu hal-hal ini yang memang kalaulah kurang pondasi yang kuat, itu bisa dikatakan mudah terbawa, dan rasa penyesalannya itu nanti ketika diindikasikan dia berpenyakit, ya. Karena tidak sedikit itu yang terpapar dengan HIV gara-gara salah gaul dari LGBT. Ibu sudah banyak sekali menangani kasus-kasus mereka yang itu ada dalam lingkaran LGBT, kemudian sudah terindikasi penyakit, dan ketika itu baru penyesalan ada. Tapi tidak sampai di situ, karena itu juga perlu pendampingan, dan alhamdulillah ibu juga sekarang sedang melakukan pendampingan terhadap mereka yang memang sudah dikatakan positif HIV itu gara-gara dari LGBT. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan khususnya siswa-siswa ya di lingkungan sekolah dimanapun mungkin ya secara umum itu bisa terhindar, karena jangan sampai penyesalan datang kemudian. Karena sudah terindikasi kanker, ya, baik secara oral maupun di bagian-bagian yang memang terjadi penyimpangan dalam masalah seksual, itu bukan hal kecil. Di ujungnya dia akan menyesal. Ya. Itu LGBT. Kemudian juga ini fenomena sekarang, ibu juga sedang menangani beberapa kasus mereka yang memang diindikasikan itu ketika mengoplos barangnya dan obat-obat tersebut mudah diperoleh, ya, di warung-warung juga mudah. Tapi ketika dioplos itu juga bukan hal yang sepele, karena ketika overdosis yang seharusnya dia mengkonsumsi ya contohnya obat-obat batuk lah, dextro, ya, yang semacam itu dikonsumsi seharusnya menurut aturan dokter 1 kali 3 gitu ya sehari, itu ini 1 kebet salosin, ya, itu diminum sekaligus dioplos dengan ya minuman-minuman yang memang mudah diraih. Tapi mereka tidak sadar bahwa kematian di ambang mata mereka itu, dan tidak sedikit itu juga yang memang mudah terpengaruh, ya. Belum lagi mungkin kalau rokok itu sudah ya seperti ilaharnya, sudah ilahar begitu ya, sudah hal yang tidak dipermasalahkan, meskipun itu juga bukan hal kecil untuk efek dari rokok. Selain itu mereka yang terseret karena tadi ketika tidak mampu bergaul dengan orang tua, tidak sedikit kan anak-anak yang konflik dengan orang tuanya, sehingga karena tidak memperoleh kehangatan di keluarga dengan orang tuanya, akhirnya anak menjati jati diri. Dan ketika mencari jati diri di luar, itu mereka tergabung dengan anak-anak jalanan,
itu juga kemarin Ibu menangani kasus-kasus semacam ini ya. Jadi bagaimana mereka yang memang terbawa arus dengan anak-anak jalanan, itu juga bukan hal yang kecil, perlu disikapi juga. Jadi bagi remaja yang memang sering konflik dengan orang tua, tidak meraih, tidak memperoleh kehangatan ataupun permasalahan-permasalahan yang mungkin sekiranya dianggap kecil tapi besar, sehingga mencari penyaluran ya, curhat-curhatnya curhat yang salah. Kalau curhatnya dengan teman yang memang satu misi, mengajak ke kebaikan, mungkin akan diberi arahan yang baik ya, mungkin yang Neng Dewi ya. Misalkan nih Neng Dewi punya teman punya masalah dengan orang tuanya, misalkan curhat ke Neng Dewi. Kalau curhatnya baik, Neng Dewi mengarahkannya baik ya, mungkin akan baik juga. Tapi kalau curhatannya ke orang yang salah ya, otomatis diajaknya bukan kembali ke yang baik, tapi jadi anak jalanan ya, otomatis ada di jalan, dan di jalan rentan kan ya. Nah itu berarti tadi pertanyaan yang kedua itu pergaulan dengan teman yang bagaimana ya. Jadi kita harus pandai berarti ya dalam mencari teman. Dan yang ketiga ya, tadi dikatakan gaul, pertama gaul bagaimana mampu dengan orang tua supaya memperoleh ridhonya ya, ridho Allah fi ridho walidain, suhtul fi sulhil walidain. Itu. Kemudian kedua gaul dengan teman. Tapi jangan dulu juga salah bahwa anak yang gaul pun dia harus mampu juga gaul dengan gurunya. Ya. Sekarang kadang-kadang entah fenomena apa ini ya, tidak sedikit kami para guru pun disibukkan atau ya dibuatkan sebuah masalah dengan anak-anak yang memang kurang santun dalam bertutur, kurang santun ya, kurang beretika lah ya, ketika kalau di istilah Sunda itu aya rengkuh ya dalam bertutur, ada undak-unduk basa, kemudian dalam bersikap aya rengkuh, itu dalam Sunda ya, sehingga henteu tegeg gitu ya kalau dalam berbicara. Nah dalam hal ini seorang siswa pun ya tidak kalah pentingnya juga dia harus mampu bergaul dengan guru, karena bagaimanapun juga guru itu menjadi orang tua kedua. Ketika orang tua pertama di rumah ya, orang tua yang kedua adalah orang tua di sekolah, yaitu adalah guru. Jadi bagaimana siswa pun harus mampu membangun chemistry dengan guru. Dalam ini sopan santun, kasundaan memberen unduk basa, kemudian ada rengkuh gitu ya, itu juga dipakai sehingga kan kalau dengan guru hormat kan enak ya, gurunya pun dengan penuh rasa kasih sayang terhadap siswa-siswanya. Insya Allah ini ilmunya disebut ya punya nilai-nilai kebaikan, ilmu yang barokah. Makanya kami para guru pun itu senantiasa selalu mentuturkan ke Allah itu, menyisihkan senantiasa dalam sholat, mendoakan supaya diberi ilmu yang bermanfaat ya, itu sehingga ketika kemanfaatan ilmu yang kami berikan itu istilahnya itu nampak ya. Jadi ilmu yang memang bisa merubah pola gitu ya, paling tidak ilmu-ilmu tersebut mampu mencoraki pola hidup anak-anak, sehingga anak-anak yang diharapkan, anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi penghias mata ya, penyejuk mata, baik bagi orang tuanya ya, kemudian bagi kebanggaan kami para gurunya, juga kemanfaatan mereka ketika di masyarakat ya. Nah itu mungkin ya. Jadi sekali lagi, untuk menjadi remaja yang unggul
remaja yang diidolakan, pertama adalah dia harus mampu bergaul, membangun chemistry dengan orang tuanya, kemudian tadi dengan teman ya, dan dengan gurunya atau orang tua, guru dan teman. Itu yang harus mampu dibangun pergaulan sebaik mungkin. Ada pertanyaan atau gimana, Neng? Paham terus itu? Insya Allah. Nah, ya. Baik, kalau memang tidak ada hal yang akan ditanyakan, mungkin satu catatan dari Ibu bahwa ketika kita ingin menjadikan seorang remaja yang is the best gitu ya, itu ayo kita mulai sekarang menata hati ya. Menata hati karena kita semua dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunanisiranihi au yumajisanihi. Jadi menata hati, dan ketika akan berbuat baik jangan ditunda-tunda ya. Ayo mulailah dari sekarang, tatap masa depan, isi dengan hal-hal yang positif, jangan sampai dinanti-nantikan, karena bagaimanapun remaja masa kini itu harapan esok ya. Bagaimana baiknya generasi yang sekarang itu di masa yang akan datang tergantung baiknya remaja sekarang ini. Itu saja mungkin Neng Dewi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berlanjut kembali dalam. Ibu sangat mendukung ya program ini, dan mudah-mudahan di TV Mutiara ini ya, SMK Muhammadiyah 3 ini terus berkiprah, terus berjaya, karena ini juga salah satu produk unggulan ya, gitu. Oke. Selain produk unggulan channel ini juga ada lagi enggak produk yang lainnya untuk SMK? Saya kurang tahu. Oh ya. Ya mungkin dia banyak lagi unggulan-unggulan lainnya. Paling tidak momen ini bisa dijadikan sebagai modal bagi SMK ini untuk terus berjaya ya, berkiprah terus di kegiatan-kegiatan yang memang lebih positif lah. Oke, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Ibu EN Endawati atas materinya, insya Allah yang bermanfaat untuk kita, dan semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Sekian mungkin dari saya untuk Ibu dan yang sedang lihat juga. Maaf bila ada kesalahan mungkin atau yang kurang mengerti, mohon dimaklumi. Sekian dari saya dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.